Kenalkan, nama saya Rizky Novianto Kurniawan dengan NIM 123140138 dari kelas Metopan FD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu implementasi sistem rekomendasi produk pada e-commerce lokal menggunakan algoritma kolaboratif filtering dan content-based filtering. Pertama, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada platform e-commerce lokal yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia. Digitalisasi UMKM mendorong peningkatan jumlah produk dan transaksi secara daring. Namun, belum seluruh platform mampu memanfaatkan data tersebut secara optimal, sehingga untuk meningkatkan pengalaman pengguna masih sangat-sangat rendah. Misalnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengimplementasi algoritma collaborative filtering dan content-based filtering pada sistem rekomendasi e-commerce lokal. Yang kedua, bagaimana kinerja masing-masing algoritma berdasarkan precision, recall, dan F1 score. Yang ketiga, algoritma mana yang paling optimal untuk e-commerce lokal dengan keterbatasan data yang ada. Oke, tujuan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana implementasi algoritma kolaboratif filtering dan content-based filtering pada sistem rekomendasi e-commerce lokal. Yang kedua, bagaimana kinerja masing-masing algoritma berdasarkan matriks evaluation precision, recall, dan F1 score. Dan yang terakhir, algoritma manakah yang menghasilkan nilai F1 score tertinggi sehingga dapat dinilai lebih optimal untuk diterapkan pada e-commerce lokal dengan keterbatasan data yang ada. Saja batasan masalah. Batasan masalah ini terdapat 4. Pertama, algoritma sistem rekomendasi yang digunakan terbatas pada collaborative filtering dan content-based filtering. Yang kedua, data yang digunakan berupa data transaksi, pengguna, dan metadata produk e-commerce lokal. Yang ketiga, evaluasi sistem yang dilakukan menggunakan precision matrix, recall, dan F1 score. Dan yang terakhir, aspek keamanan yang dimana merupakan paling penting dan optimasi infrastruktur yang tidak dibahas secara mendalam, yang dimana ini dapat menimbulkan keraguan penggunanya. Kontribusi penelitian. Pertama, kontribusi ilmiah berupa kajian empiris mengenai kinerja algoritma collaborative filtering dan content-based filtering pada e-commerce lokal. Dan yang kedua, kontribusi praktis sebagai referensi bagi pengembang e-commerce lokal dan dalam memilih metode sistem rekomendasi yang sesuai dengan keterbatasan data yang berada di dalam lingkungan Indonesia. Dan sistem berikut merupakan metode-metodenya. Yang pertama, sistem rekomendasi yang merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan produk relevan berdasarkan data historis, preferensi, dan perilaku pengguna. Sistem ini berperan penting dalam personalisasi layanan. Oke. Itu sistemnya, ini merupakan metode-metodenya. Pertama, collaborative filtering. Collaborative filtering bekerja berdasarkan asumsi bahwa pengguna yang preferensi serupa cenderung menyukai produk yang sama. Metode ini memanfaatkan data interaksi pengguna dengan produk. Kelebihan dari metode ini mampu menangkap pola preferensi pengguna secara kolektif, namun memiliki kekurangan, yaitu mengalami permasalahan berupa cold start dan penurunan kinerja
pada kondisi data terbatas. Apabila datanya banyak, mungkin dapat ditoleransi, namun dalam kondisi ini datanya sangat-sangat terbatas. Misalnya, content-based filtering. Content-based filtering memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan dari fitur produk dan preferensi pengguna sebelumnya. Namun, metode ini tidak bergantung dengan interaksi antara pengguna lain. Kelebihannya, pertama, kondisi pada data penggunaan, efektivitas pada kondisi data pengguna terbatas. Namun, kekurangannya, yaitu rekomendasi cenderung kurang beragam karena berfokus pada produk yang mirip dengan preferensi pengguna-pengguna sebelumnya. Itu yang biasanya diambil dari history record-nya. Nah, selanjutnya research gap-nya. Beberapa penelitian yang terdahulu mengkaji penerapan sistem rekomendasi platform pada platform e-commerce menggunakan berbagai pendekatan. Salah satunya Rahman et al. Yaitu mengimplementasikan collaborative filtering dan content-based filtering pada e-commerce berskala besar dan menunjukkan peningkatan kualitas rekomendasi. Simanunga yaitu berfokus pada penerapan collaborative filtering dan domain produk tertentu. Adam dan Mokatzer meneliti content-based filtering berbasis Cosin similarity pada e-commerce dengan dataset yang terbatas. Dari ketiga ini dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai perbandingan efektivitas collaborative filtering dan content-based filtering secara spesifik pada e-commerce lokal dengan keterbatasan data masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian melalui analisis komparatif kedua metode pada konteks tersebut. Selanjutnya, kerangka penelitian. Dapat dilihat dari diagram alert tersebut, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk memastikan tujuan penelitian tercapai. Tahap penelitian meliputi studi literatur, pengumpulan data, pemrosesan data, implementasi algoritma, dan evaluasi analisis kinerja. Evaluasi dan analisis. Oke. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset sekunder yang diperoleh dari dataset e-commerce lokal. Dataset terdiri atas data transaksi pengguna dan metadata produk, seperti kategori produk yang dideskripsikan dan deskripsi produk. Selanjutnya, pra-pemrosesan data. Tahap pra-pemrosesan data dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam sistem rekomendasi. Pada pra-pemrosesan data meliputi pembersihan data dari nilai kosong, normalisasi data, serta pembentukan matriks interaksi pengguna dan produk. Oke, metode perancangan dan pengembangan. Sistem rekomendasi yang dikembangkan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu collaborative filtering dan content-based filtering. Pada collaborative filtering, pendekatan user-based digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan antara pengguna berdasarkan matriks interaksi pengguna produk. Pada content-based filtering, fitur produk berupa kategori dan deskripsi teks dipresentasikan menggunakan TF-IDF. Dan metode pengujian dan evaluasi melakukan pengujian sistem rekomendasi yang dilakukan menggunakan pendekatan training test split yang dimana dibagi menjadi dua pada tahap. Model dilatih menggunakan data pelatihan, dievaluasi, dan menggunakan data pengujian. Validasi penelitian yaitu dijaga melalui dataset yang relevan dan konteks e-commerce yang lokal. Menggunakan matriks evaluasi umum digunakan dalam sistem rekomendasi. Sekian dan terima kasih.